Udah kelihatan kan? Udah Rama. Udah ini mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 dengan judul PBL Optimalisasi Waktu dan Biaya Alat Bongkar Batu bara menggunakan ekskavator Komatsu PC 200 dengan dump truck Hino 500 dari kapal tongkang Trinton 330. Izin mempresentasikan hasil kerja kami dengan saya Saleza Zahira dengan NIM akhir 013 sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Boleh di next. Eh, Selanjutnya, perkenalkan teman-teman saya yang lain. Boleh perkenalkan diri. Perkenalkan semua, nama saya Renal Hakon Maradika dengan NIM akhir 023. Saya Sari Afrian Putri Ardiani dengan NIM akhir 050. Saya Tristia Mardika dengan NIM akhir 056. Saya M. Faris Tofawi dengan NIM 059. Saya Rama Putra Prayoga dengan NIM belakang 83. Saya Fadizul Firdaus dengan NIM belakang 088. Dan saya Cantika Diandra dengan NIM akhir 060. Oke, boleh di next. Yang pertama di sini ada latar belakang. Nah, latar belakang dari PBL ini ialah kegiatan bongkar muat dan pengangkutan batu bara dalam rantai maritim bergantung pada alat berat seperti ekskavator dan dump truck, serta kapal tongkang sebagai mode transportasi laut yang ekonomis, kapasitas besar dan bentuk lambung datar. Produktivitas optimal dicapai melalui siklus kerja efisien, pemilihan alat tepat, dan pemeliharaan prevensi pre- preventif korektif yang menekan biaya serta downtime. Dipengaruhi kondisi lapangan, keterampilan operator dan penghitungan akurat LCM atau BCM untuk menghindari overloading. Selain itu, analisis biaya kepemilikan operasional atau pembelian, penyusutan bahan bakar, dan perawatan operator krusial untuk efisiensi finansial sehingga pemahaman terintegrasi terhadap karakteristik alat, tongkang, produktivitas, dan biaya mendukung strategi optimalisasi operasi maritim. Boleh di next. Tujuan dari penelitian ini ya, yang pertama yaitu menganalisis karakteristik operasional alat berat yaitu ekskavator dan dump truck. Yang kedua yaitu mengkaji karakteristik kapal tongkang dan kesesuaian volume muatan batu bara. Yang ketiga menghitung produktivitas alat berdasarkan cycle time dan kapasitas bekat, sudut ayun, dan jarak angkut. Yang keempat yaitu mendeskripsikan perbedaan LCM versi BCM batu bara dan implikasi kapasitas tongkang. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi biaya kepemilikan operasional untuk evaluasi efisien. Rumusan masalah yang kita ambil yaitu yang pertama, bagaimana karakteristik teknis alat berat yang digunakan dalam proses bongkar muat batu bara dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi produktivitas. Yang kedua yaitu bagaimana spesifikasi dan kemampuan kapal tongkang yang digunakan serta bagaimana kecocokannya dengan jenis dan volume batu bara yang diangkut. Yang ketiga yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi produktivitas ekskavator dan dump truck dalam proses pemindahan batu bara. Yang keempat yaitu bagaimana perbedaan kondisi batu bara atau LCM dan BCM berpengaruh terhadap perhitungan kapasitas muatan tongkang. Yang terakhir yaitu apa saja komponen biaya kepemilikan serta biaya operasional alat berat dan bagaimana dampaknya terhadap efisiensi operasional.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tinjauan pustaka yaitu ada operasi dan perawatan alat berat. Operasi alat berat adalah serangkaian proses menggunakan alat untuk melakukan tugas seperti menggali, memuat, mengangkut, meratakan, atau memadatkan tanah sesuai kebutuhan di lapangan. Kemampuan operasi ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kapasitas alat yang digunakan, kemampuan operator, kondisi medan kerja, serta cara kerja yang diterapkan. Perawatan alat berat bertujuan memastikan alat tetap berfungsi dengan baik melalui tindakan yang direncanakan atau dilakukan ketika ada masalah. Perawatan preventif mencakup pemeriksaan rutin, memberi pelumas, mengganti bagian yang rusak, dan menyetel ulang sistem. Perawatan korektif dilakukan ketika alat mengalami kegagalan. Next. Lalu selanjutnya produktivitas alat berat. Produktivitas didefinisikan sebagai rasio output terhadap input dalam sistem produksi. Dalam alat berat, produktivitas dihitung berdasarkan volume material yang dipindahkan per satuan waktu, yang dipengaruhi oleh kapasitas alat, kondisi medan, dan efisiensi siklus kerja. Faktor-faktor yang memengaruhi produktivitas meliputi kapasitas bakat atau bak angkut, kondisi material seperti kering, gembur atau basah, medan dan jarak angkut, kondisi operator, kondisi alat, yaitu usia, daya mesin atau tingkat pemakaian. Lalu selanjutnya ada karakteristik alat berat. Karakteristik alat berat adalah penjelasan teknis dan cara kerja alat yang menjelaskan kemampuan dasar, kapasitas, serta parameter operasional alat tersebut dalam melakukan tugasnya. Dalam aktivitas pengangkutan, dalam aktivitas pengangkutan batu bara, dua jenis alat yang paling penting adalah alat untuk mengumpulkan material, yaitu ekskavator, dan alat untuk mengangkut material tersebut, yaitu dump truck. Lalu ada karakteristik alat muat. Karakteristik utama ekskavator Komatsu PC200 meliputi yaitu jenis alat yaitu hydraulic excavator, operating weight-nya kurang lebih 20 ton, engine output sekitar 110 hingga 125 horsepower, kapasitas bucket 0,8 hingga 1,0 meter kubik, heap capacity, swing speed-nya kurang lebih 11 rpm, travel speed-nya kurang lebih 5,5 km per jam, digging depth-nya itu kurang lebih 6,6 meter, cycle time-nya 12 hingga 18 detik tergantung sudut ayun 45, 90, dan 180 derajat. Faktor-faktor yang mempengaruhi performa ekskavator meliputi yaitu kondisi hidrolik, kemampuan operator, sudut swing, karakteristik material, dan kondisi medan kerja. Yang selanjutnya karakteristik alat angkut. Karakteristik umum dump truck kapasitas 10 hingga 20 ton yang digunakan dalam operasi bongkar muat meliputi yaitu kapasitas bak 5 sampai 12 meter kubik, yaitu struct atau heap. Load capacity 10 sampai 12 ton, kecepatan muat atau loaded speed 25 hingga 35 km per jam, kecepatan kosong unloaded speed 35 sampai 50 km per jam. Lalu jenis transmisi yaitu heavy duty, manual atau automatic. Gradability 12 hingga 35% tergantung model, sistem pengereman, air brake atau hydraulic brake. Produktivitas dump truck sangat dipengaruhi oleh berikut, yaitu jarak angkut, waktu bongkar dan muat, kondisi jalan angkut, kecepatan rata-rata saat muatan penuh dan kosong, volume bak efektif, dan efisiensi koordinasi dengan alat muat. Lanjut. Baik, berikut adalah karakteristik kapal tongkang. Kapal tongkang adalah kapal tanpa mesin yang dirancang untuk mengangkut muatan dalam jumlah besar. Armadia 2025. Pada analisis ini digunakan kapal tongkang dengan ukuran LOA 330 feet dengan tipe steel flat top deck ballastable Merc Triton 330. Karakteristik batu bara. Jenis batu bara yang dianalisis merupakan batu bara padat atau solid, subbituminous, dan batu bara gembur, loose coal, dengan karakteristik berat isi masing-masing sebesar 1.200 kg per meter kubik dalam kondisi LCM atau loose cubic meter dan 800 kg meter kubik dalam kondisi BCM atau bank cubic meter.
Untuk biaya kepemilikan operasional alat berat, biaya kepemilikan owning cost merupakan biaya tetap yang harus dikeluarkan pemilik alat meskipun alat tidak digunakan, seperti depresiasi, bunga modal, pajak, asuransi, dan biaya penyimpanan. Sedangkan biaya operasi adalah jumlah dari pengeluaran yang dialami pemilik dengan mengerjakan alat berat pada suatu proyek. Komponen-komponennya mencakup bahan bakar, 60 emas, suku cadang, perawatan, serta upah operator. Boleh di next. Selanjutnya adalah biaya O dan O ekskavator. Biaya kepemilikan ekskavator terdiri dari satu biaya pembelian, nilai sisa, biaya penyusutan, suku bunga asuransi dan pajak, perbaikan dan perawatan berat besar, biaya gudang dan lain-lain. Untuk biaya operasional ekskavator itu terdiri juga dari biaya bahan bakar, biaya pelumas, filler dan gemuk, biaya ban dan undercarriage, biaya perbaikan dan perawatan, biaya penggantian barang khusus, dan juga biaya operator. Sedangkan untuk biaya dan O dump truck, biaya kepemilikan dump truck terdiri dari biaya pembelian, nilai sisa, biaya penyusutan, suku bunga asuransi dan pajak, perbaikan dan perawatan besar, biaya gudang dan lain-lain. Sedangkan untuk biaya operasi dump truck terdiri dari biaya bahan bakar, biaya pelumas, filler remuk, biaya ban dan undercarriage, biaya perbaikan dan perawatan, biaya penggantian barang khusus, dan juga biaya operator. Boleh di next. Selanjutnya kita ke kajian yang relevan. Penelitian Rahman Arifin dan Putri 2023 menekankan pentingnya optimasi penggunaan alat berat dengan melakukan kombinasi alat berat yang akan digunakan untuk menghitung waktu dan biaya yang dibutuhkan oleh masing-masing kombinasi alat berat guna mendapat biaya termurah serta waktu paling efektif dalam pengerjaan proyek penambangan batu gampit. Sedangkan dalam penelitian Kusrovi et al. 2025, optimasi produktivitas alat berat merupakan faktor kritis dalam operasi penambangan batu bara. Jumlah alat angkut yang digunakan memengaruhi kecepatan kerja alat gali muat, sehingga tidak terjadi antrian dan waktu tunggu bagi alat gali muat. Boleh di next. Baik, selanjutnya metodologi untuk poin 3.1 desain proyek. Desain proyek dalam penelitian ini dibangun berdasarkan pendekatan studi literatur mendalam yang memadukan teori fundamental alat berat, standar operasional pelabuhan, serta spesifikasi teknis peralatan yang digunakan dalam proses bongkar muat batu bara. Pendekatan ini selaras dengan karakter penelitian yang tidak melibatkan observasi lapangan secara langsung, namun tetap memerlukan ketelitian dalam memahami hubungan antara variabel teknis seperti kapasitas alat, litasi, cycle time, dan efisiensi operasional. Dengan kapasitas bucket, jangkauan kerja, dan fleksibilitas gerakan yang cukup untuk mengangkut material, batu bara di dalam palka tongkang berukuran 300-330 kaki, ekskavator Komatsu PC200 adalah alat muat utama, dan truk Hino 500 FM 280 JD, yaitu kodenya dengan konfigurasi 6x4 berfungsi sebagai pengangkut utama, memberikan daya dorong yang ideal pada permukaan pelabuhan yang cenderung berubah. Menurut Tri Mulyono, tahun 2004, produktivitas alat berat ditentukan oleh kesesuaian antara kemampuan alat dan kondisi kerjanya. Oleh karena itu, keseluruhan analisis proyek dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas tentang potensi output alat dan efisiensi sistem bongkar muat dengan menggunakan kombinasi alat yang tepat. Untuk 3.2 metode pelaksanaan, 5 tahap utama terdiri dari studi literatur, pengumpulan parameter teknis, analisis fungsional, alat perhitungan produktivitas, dan evaluasi hasil penelitian dimulai dengan mengumpulkan jurnal internasional tentang sistem pengendalian material, artikel ilmiah tentang produktivitas ekskavator dan dump truck, dan standar teknis dari manual Komatsu dan Hino. Kita lanjut. Menurut Tri Mulyono, kelancaran aliran material dan sinkronisasi antar unit sangat mempengaruhi produktivitas alat berat. Oleh karena itu, analisis ini sangat penting untuk menentukan apakah pola operasi harus diubah atau jumlah dump truck harus disesuaikan. Rekomendasi teknis untuk mengoptimalkan sistem bongkar muat didasarkan pada evaluasi ini. Selanjutnya, poin 3.3 pengumpulan data. Teknik pengumpulan data. Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini diperoleh
melalui berbagai sumber yang dapat dipercaya untuk memahami dasar teori produktivitas alat, faktor korektif, cycle time, dan kondisi operasional yang mempengaruhi output. Menurut buku Alat Berat karya Tri Mulyono menjadi rujukan utama manusia manual spesifikasi Komatsu PC200 juga digunakan untuk mengetahui informasi teknis seperti kapasitas baket, jangkauan, kapasitas hidrolis, dan efisiensi engine yang sesuai dengan standar pabrikan. Selain itu, manual resmi Hino 500 FM 280 JD memberikan informasi menyeluruh tentang konfigurasi 6x4 daya mesin 280 PS, fitur powertrain, kapasitas GVW 26 ton, dan stabilitas kendaraan saat membawa muatan. Selanjutnya 3.4 tahapan perancangan. Perancangan penelitian terdiri dari berbagai langkah, mulai dari menentukan subjek penelitian hingga menilai hasil perhitungan produktivitas. Pada tahap pertama, objek studi ditetapkan, termasuk ekskavator Komatsu PC200 sebagai alat muat, dump truck Hino 500 FM 280 JD sebagai alat angkut, dan tongkang berukuran 300 sampai 330 kaki sebagai sumber material. Pada tahap kedua, data teknis dikumpulkan untuk setiap alat, termasuk kapasitas bak, kecepatan rata-rata perjalanan, waktu operasi efektif, dan kecepatan gerak. Kemudian data ini diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan perhitungan. Penyusunan model perhitungan adalah tahap ketiga. Tahapan perancangan ini memberikan struktur analisis yang sistematis sehingga penelitian mampu menghasilkan gambaran lengkap tentang efektivitas sistem bongkar muat batu bara di pelabuhan. Selanjutnya boleh dilanjut oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke 4.1 yaitu poin analisis karakteristik teknis alat berat. Jadi alat berat yang digunakan yaitu Komatsu PC200 untuk ekskavator dan untuk dump trucknya itu Hino 500 dengan model FM 260 JD. Selanjutnya kita masuk ke 4.1.1 spesifikasi teknis ekskavator Komatsu PC200. Itu ada list untuk spesifikasinya. Berdasarkan spesifikasi tersebut, ekskavator Komatsu dengan bucket 0,9 meter kubik dapat menghasilkan volume efektif sebesar 0,76 kubik per siklusnya. Lalu waktu siklus total sebesar 23 detik dinilai sesuai dengan kondisi lapangan untuk batu bara gembur dengan jarak swing sedang, sehingga cocok untuk mengisi dump truck berukuran 15 sampai 20 ton. Boleh di next slide. Untuk 4.1.2 ada spesifikasi teknis dump trucknya. Itu ada kapasitas bak besar 18 meter kubik, kapasitas muatan 16 sampai 18 ton, kecepatan operasional saat bermuatan 25 km per jam, sedangkan saat kosong yaitu mencapai 35 km per jam. Selanjutnya 4.1.3 pengaruh karakteristik alat terhadap produktivitas. Jadi ada kapasitas angkut, jumlah siklus yang dibutuhkan saat memuat satu truk penuh itu sebesar 24 siklus. Selanjutnya ada kecepatan pengisian, total waktu yang dibutuhkan untuk mengisi satu dump truck penuh itu sekitar 9,2 menit. Boleh di next. Boleh dilanjut, Seth. Selanjutnya masih sama 4.1.3 yaitu produktivitas per jam ekskavator. Di situ ada produktivitasnya sebesar 119,7 meter per jam dengan faktor efisiensi 0,75 sehingga mendapatkan hasil 89,7 meter kubik per jam. Kemampuan pada kondisi batubara lignit. Karakteristik batubara lignit yang gembur memudahkan ekskavator untuk memotong material. Karena material tergolong ringan, dump truck dapat diisi penuh hingga kapasitas volume maksimalnya tanpa mengalami kelebihan beban. Boleh di next. Selanjutnya 4.1.4 analisis kecocokan ekskavator dump truck. Analisis kecocokan dilakukan untuk menentukan jumlah unit yang ideal guna mencapai produktivitas ekskavator sebesar 89,7 meter per jam. Meter kubik per jam. Yang pertama menghitung produktivitas dump truck.
dengan asumsi waktu siklus total dump truck termasuk 9,2 menit hauling, dumping, dan kembali adalah 20 menit, maka produktivitas per unit dump truck adalah dapat dihitung sehingga menjadi 54 meter kubik per jam. Lalu, kebutuhan dump truck. Jumlah unit dump truck yang digunakan untuk melayani satu ekskavator dapat dihitung dengan rasio produktivitas. Jadi tadi ekskavator 89,7 dibagi 54 sehingga mendapatkan hasil 1,6 unit atau jika dibulatkan mendekati 2 unit. Rasio ini cukup ideal untuk menjaga kelancaran operasional. Boleh di next. Oke, selanjutnya kita ke 4.2 yaitu analisis spesifikasi dan kapasitas kapal tongkang Triton 330. Karakteristik teknis tongkang Triton 330 sebagai sarana angkut batu bara lignit mulai dari spesifikasi fisik, volume muatan yang dibawa, evaluasi kecocokan tongkang terhadap jenis material, serta pengaruh kapasitas tongkang terhadap durasi bongkar di lokasi kerja. Lalu 4.2.1 spesifikasi Triton 330. Tongkang Triton 330 memiliki panjang 91 meter, lebar 24 meter, draft maksimal 4,5 meter, dan kapasitas muatan efektif sekitar 6.500 hingga 7.000 ton batu bara. Spesifikasi ini menunjukkan bahwa Triton 330 termasuk tongkang berkapasitas besar dan sesuai untuk pengangkutan batu bara lignit dengan volume yang tinggi. Lalu selanjutnya 4.2.2 yaitu identifikasi volume batu bara yang dibawa. Volume batu bara yang dibawa tongkang adalah 1.200 meter kubik dalam kondisi LCM dan setara dengan 800 meter kubik dalam kondisi BCM. Dengan swell factor lignit sekitar 1,4 hingga 1,5, volume tersebut masih berada dalam batas aman kapasitas tongkang dan tidak berisiko overloading. Lanjut. Lalu selanjutnya 4.2.3 evaluasi kecocokan tongkang terhadap operasi dan jenis batu bara. Batu bara lignit memiliki densitas rendah sehingga membutuhkan ruang muat yang besar. Dimensi dan freeboard Triton 330 memungkinkan pengangkutan lignit secara aman dan efisien. Desain palka yang luas memudahkan ekskavator Komatsu PC200 menjangkau seluruh area pemuatan, sehingga proses bongkar dapat berlangsung tanpa hambatan teknis. Kapasitas tongkang juga seimbang dengan kombinasi satu ekskavator dan dua dump truck yang digunakan. Lalu yang terakhir 4.2.4 dampak kapasitas tongkang terhadap durasi bongkar. Dengan produktivitas ekskavator sebesar 89,7 meter kubik per jam dan volume muatan 1.200 meter kubik, durasi bongkar tongkang Triton 330 diperkirakan sekitar 13 hingga 14 jam. Durasi ini masih sesuai dengan standar operasional pelabuhan dan menunjukkan bahwa kapasitas tongkang telah optimal terhadap kemampuan alat bongkar yang tersedia. Lanjut, Ram. Baik, selanjutnya di sini ada poin 4.3 yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas ekskavator Komatsu, PC200, dan dump truck Hino 500. Produktivitas sistem bongkar muat batu bara dipengaruhi oleh keterpaduan antara alat gali dan alat angkut. Ekskavator Komatsu PC200 dan dump truck Hino 500 FM 260 JD bekerja dalam satu sistem, sehingga kinerja mereka masing-masing alat menentukan kelancaran proses bongkar muat. Faktor yang dianalisisnya yaitu meliputi satu waktu siklus dan sudut swing ekskavator, yang kedua ada efisiensi alat dan operator, yang ketiga jarak angkut dan kecepatan dump truck, selanjutnya ada kondisi material batu bara, dan yang terakhir ada kesesuaian kapasitas alat atau matching ratio. Selanjutnya pada poin 4.3.1 yaitu pengaruh waktu siklus. Ekskavator merupakan faktor utama penentu laju produksi ekskavator. Total waktu siklus ekskavator Komatsu PC200 yaitu 23 detik per siklus. Lalu produktivitas aktualnya kurang lebih 89,7 meter kubik per jam, serta kapasitas baketnya 0,9 meter kubik dengan fill factor 0,85. Karena produktivitas dump truck lebih tinggi, ekskavator berperan sebagai bottleneck utama dalam sistem bongkar muat. Boleh di next? Selanjutnya pada poin 4.3.2 yaitu pengaruh sudut swing ekskavator, mempengaruhi kecepatan ayunan bucket dan efisiensi kerja.
Yang pertama pada swing 45 derajat, yaitu produktivitas tertinggi dalam waktu bongkar paling singkat. Selanjutnya ada swing 90 derajat atau biasanya standar, yaitu produktivitas moderat. Yang terakhir ada swing 180 derajat, yaitu produktivitas menurun signifikan. Di mana semakin kecil sudut swingnya, maka semakin sedikit juga gerakan tingkat produktif. Selanjutnya pada poin 4.3.3, yaitu pengaruh efisiensi alat dan operator, yang dimana digunakan untuk menyesuaikan produktivitas teoritis menjadi aktual. Yang pertama yaitu dipengaruhi oleh kemampuan operator dan ketepatan posisi alat, lalu berikutnya ada ketersediaan dump truck dan mempengaruhi idle time. Selanjutnya ada kondisi lapangan turun menentukan kelancaran kerja. Penurunan efisiensi dari 0,80 ke 0,76 dapat meningkatkan waktu bongkar muat kurang lebih 38 menit. Selanjutnya pada poin 4.3.4 yaitu pengaruh jarak angkutan dan kecepatan dump truck dipengaruhi oleh jarak hauling dan kecepatan kendaraan. Yang pertama kecepatan Hino 500 yaitu 25 km per jam jika bermuatan dan jika kosong 35 km per jam. Lalu jarak hauling naik dari 1,2 km menjadi 2 km. Selanjutnya ada ritase turun dan durasi bongkar meningkat dari 20 hingga 30%. Di mana semakin jauh jarak angkut, maka semakin besar juga waktu siklus dan penurunan produktivitasnya. Boleh di next? Lalu pada poin 4.3.5 yaitu pengaruh kondisi material batu bara, yang dimana memiliki sifat fisik yang mempengaruhi ritase pengangkutan. Yang pertama ada swell factor, dari 1,4 menjadi sampai 1,5. Selanjutnya ada 800 BCM, yaitu kurang lebihnya 1200 LCM. Dan yang terakhir ada ritase meningkat menjadi kurang lebihnya 48%, yang dimana mengakibatkan bak dump truck cepat penuh dan produktivitas harian menurun. Selanjutnya yang terakhir pada poin 4.3.6 yaitu kesesuaian kapasitas alat atau matching ratio yang menentukan keseimbangan alat gali dan alat angkut. Yang pertama ada produktivitas eskavator 89,7 meter kubik per jam. Lalu yang kedua ada produktivitas dump truck atau per unit yaitu 72,2 meter kubik per jam. Lalu yang terakhir ada kebutuhan optimal 2 unit dump truck per 1 eskavator. Yang dimana konfigurasi ini membuat sistem bekerja optimal, namun gangguan pada dump truck dapat menyebabkan bottleneck. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, pada subbab 4.4 ini dibahas pengaruh kondisi batu bara dan jarak angkut terhadap efisiensi proses bongkar. Jadi batu bara ini awalnya berada dalam kondisi BCM atau bank cubic meter, yaitu masih padat dan memiliki densitas tinggi. Setelah digali dan dipindahkan, batu bara berubah menjadi LCM atau loose cubic meter dengan volume yang lebih besar. Jadi perubahan volume dari BCM ke LCM ini disebut swell factor yang pada batu bara berkisar antara 1 sampai 15%. Bisa dilihat ya di sini ada rumusnya. Lalu selain itu terdapat juga istilah shrinkage, yaitu kondisi material kembali memadat sehingga volumenya berkurang. Namun pada batu bara kondisi ini jarang diperhitungkan ya karena material pada umumnya dipindahkan dalam kondisi LCM. Jadi intinya semakin besar swell, semakin besar volume material yang harus ditangani sehingga berpengaruh langsung pada proses bongkar. Boleh di next? Jadi pada titik 4.41 ini dalam kondisi LCM batu bara menjadi lebih bulky sehingga bak dump truck lebih cepat penuh secara volumetrik. Akibatnya jumlah batu bara yang bisa diangkut per rit menjadi lebih kecil. Sebagai contoh di sini dengan kapasitas bak 30 meter kubik LCM, material secara setara dengan 800 BCM dapat mengembang menjadi sekitar 1.200 LCM. Hal ini menyebabkan kebutuhan rit meningkat dari sekitar 27 rit menjadi 40 rit. Peningkatan jumlah rit ini menurunkan efisiensi karena waktu operasional bertambah, sehingga produktivitas bongkar secara keseluruhan menjadi lebih rendah. Boleh di next.
Selanjutnya, di sini ada pengaruh jarak angkut dan hubungannya ya terhadap durasi bongkar. Kita simpulkan saja. Jadi selain kondisi material, jarak pelebuhan ke stockpile ini juga memengaruhi cycle time yang terdiri dari loading, hauling, dumping, return, dan waiting. Semakin jauh jarak hauling, semakin lama cycle time. Sebagai ilustrasi ya, peningkatan jarak dari 1,2 km menjadi 2 km, menaikkan hauling time dari 4,92 menit menjadi 7,8 menit, sehingga ritase turun dari sekitar 4 rit per jam menjadi 3 rit per jam. Kondisi ini dapat memperpanjang durasi bongkar sehingga sekitar 20-30%. Nah, jika swell faktor besar dan jarak angkut jauh terjadi bersamaan, maka penurunan produktivitas menjadi semakin signifikan dan waktu total bongkar menjadi lebih lama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada analisis biaya kepemilikan dan operasional atau O&O, ekskavator, dan dump truck. Untuk ekskavator, kita memakai Komatsu PC200 dengan harga beli 2.300.000. Dan untuk jam operasi efektif per tahunnya adalah 2.000 jam. Sehingga terhitung bahwa biaya produktivitas ekskavator aktual dari perhitungan lainnya 89,7 meter kubik per jam. Selanjutnya ada produktivitas dump truck-nya per unit sebanyak 72,2 meter kubik per jam yang dihitung dari hauling dan cycle time. Selanjutnya untuk durasi proyek atau volume LCM yang dibongkar itu sebesar 1.200 meter kubik batu bara. Selanjutnya untuk perhitungan biaya kepemilikan atau ownership cost. Yang pertama, biaya ownership cost ekskavator. Untuk harga belinya 2.300.000.000, untuk nilai sisanya 460.000, untuk biaya penyusutannya 368 juta per tahun, untuk rata-rata nilai investasinya 1.380.000.000 per tahun, untuk bunga modalnya 110.400.000 per tahun, untuk asuransi dan pajaknya 30 juta per tahun, garasi dan administrasi 12 juta per tahun, sehingga untuk totalnya sendiri 520.400.000. Untuk ownership, ekskavator per jamnya dibagi dengan 2.000 yang menghasilkan 260.200 per jam. Selanjutnya ada perhitungan biaya kepemilikan atau ownership cost dump truck. Untuk harga belinya 1.200.000.000, nilai sisanya 300 juta, biaya penyusatannya 125.571.429 per tahun, untuk rata-rata investasinya 750 juta, dan bunga modal sebanyak 60 juta, asuransi dan pajak 20 juta, garasi dan administrasi 10 juta per tahun. Sehingga totalnya adalah 281.571.429 per tahun. Untuk ownership-nya dibagi dengan 2.000 jam yang menghasilkan 109.286 per jam. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada perhitungan biaya operasional atau operating cost. Perhitungan kepemilikan ekskavator. Yang pertama, kita menghitung konsumsi BBM, lalu ada oli dan pelumas, ada spare parts dan maintenance rutin, operator, cadangan suku cadang berat atau overhaul reserve, other carry atau track wear reserve. Untuk total operating ekskavatornya 475.000 per jam. Selanjutnya ada perhitungan biaya kepemilikan atau ownership cost dari dump truck yang menghitung terdiri dari konsumsi BBM, oli dan pelumas, maintenance and spare parts, ban, sopir, serta tol kecil, admin, dan kebersihan, dan lain-lain. Untuk total operating dump truck-nya sendiri sebesar 385.000 per jam. Untuk total biaya per jamnya, ekskavator 260.200 ditambah 475.000 yang menghasilkan 735.200 per jam. Untuk dump truck-nya 109.286 ditambah dengan 385.000 yang menghasilkan 494.286 per jam. Boleh di next? Selanjutnya ada biaya per meter kubik dan total sistem. Untuk produktivitas ekskavator atau bottleneck-nya 89,7 meter kubik per jam. Untuk produktivitas satu dump truck-nya itu 72,2 meter kubik per jam yang terhitung sebanyak 2 truk. Jadi 144,4 meter kubik per jam. Selanjutnya untuk total biaya sistem per jamnya jadi
Rp1.723.772 per jam. Untuk biaya per meter kubiknya dibagi dengan produktivitas ekskavator yang menghasilkan 19.217 meter kubik. Per meter kubik. Selanjutnya untuk waktu bongkar total untuk volume 1.200 meter kubik yang dibutuhkan waktu 1.200 dibagi dengan total produktivitas ekskavator yang menghasilkan 13.378 per jamnya. Jadi total biaya untuk ownership ditambah operating untuk seluruh bongkar adalah 20 kurang lebih 23.060.487. Selanjutnya untuk biaya per tonnya adalah jika densitas batu bara lignitnya 0,75 ton per meter kubik, maka 1.200 meter kubik kurang lebih itu 900 ton. Jadi biaya per tonnya total yang tadi dibagi dengan 900 yang menghasilkan 25.623 per tonnya. Jadi selanjutnya ada rekomendasi pengendalian biaya. Yang pertama itu kita bisa mengoptimalkan cycle time excavator. Yang kedua memastikan matching rasio saat excavator bottleneck. Yang ketiga pengadaan BBM kontrak untuk mengunci harga atau volume agar tidak rentan fluktuasi pasarnya. Yang keempat maintenance plan preventif untuk menurunkan downtime yang tak terduga. Serta yang terakhir monitoring jam kerja aktual supaya ownership per jam dihitung dengan real usage bukan asumsi. Boleh di next? Ya, ini kita masuk ke poin 4.6 ya. Jadi di sini asumsi dasar. Di sini total volume muatan tongkang itu dilambangkan dengan V 1.200 meter kubik ekskavator kapasitas efektif produktivitas kerja rata-rata. Dump truck ada 2 unit, lalu produktivitas per unitnya itu 72,2 meter kubik per jam. Jadi total dump truck flow. Sistem produksi gabungan mengikuti bottleneck atau arus sistem. Skenario variasi ekskavator efisiensi berubah sesuai sudut swing, mengabaikan faktor lain yang tidak disebut. Cuaca ekstrim, gangguan mekanik panjang, masalah SDM, penumpukan di dermaga yang memblokir dump truck, dan lain-lain. Faktor-faktor ini dibahas di bagian rekomendasi mitigasi. Selanjutnya, aduh, selanjutnya masuk ke 4.6.1 rumus utama. Itu pakai produk sistemnya itu rumusnya min dalam kurung aduh Q QE, E-nya E kecil ya, lalu dikali Q DT total. Waktu total bongkarnya itu W sama dengan volume volume dibagi Q sistem. Lalu 4.6.2-nya eh, atau dasar digit by digit transparannya yaitu produktivitas satu dump truck 72,2 meter kubik per jam 2 unit, QDT total sama dengan 2 dikali 72,2 itu sama dengan 144. Lalu penggaliannya adalah 72,2 dikali 2 sama dengan 144,4. 4.6.2.1 tentukan bottleneck-nya yaitu bandingkan QE-nya itu sama dengan 89,7 meter kubik per jam, QDT totalnya itu 144 meter kubik per jam minus 897.144 sama dengan 89,7. Jadi ekskavator adalah bottleneck. Sistem hanya secepat ekskavator. Ini masuk 4.6.6 nih, analisis sensitivitas apa yang terjadi jika parameternya berubah. Eh 4.6.6.1 di sini rumus yang dipakai itu 1.200 dibagi 95,19 itu 12,61 per jam sama dengan 12 jam 37 menit. Kenaikan waktu 0,63 jam dibanding B 38 menit. Lalu 4.6.6.2 di sini rumus itu W sama dengan 1.200 dibagi 72,2 16,62 jam 16,62 jam atau bisa disebutnya 16 jam 37 menit. Ini di sini kita bisa lihat bareng-bareng ya rumusnya. Jadi
Saya nyebutin rumusnya aja. 4.6.6.3. Jika volume aktual lebih besar, misal 1.100 menjadi 1.300 meter kubik. Waktu skala linearnya, jadi jika volume naik 10%, W juga naik 10% untuk Q tetap sama. eh Aduh. 4.6.7 di sini kita bisa lihat bareng-bareng teman-teman ya. Jadi 4.6.7.1 teknikal atau ekskavatornya. Maaf untuk device-nya berkendala, izin share screen kembali. Baik, jadi dapat disimpulkan berdasarkan perbandingan skenario B adalah yang menghasilkan waktu optimal secara numerik kurang lebih 12 jam. Namun agar waktu ini tercapai, di lapangan perlu menyelaraskan sudut swing ekskavator ke 45 derajat untuk menjamin 2 dump truck tersedia plus cadangan yang melakukan pre-shift, maintenance, dan mengelola jadwal operator atau dispatcher agar idle time minimal. Eh, Mik boleh dilanjut? Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari keseluruhan PPL ini ialah sistem bongkar muat batu bara dengan ekskavator Komatsu PC200 dan 2 dump truck Hino 500 FM 260 JD pada tongkang Triton 330 memenuhi kebutuhan operasional pelabuhan untuk batu bara lignit dengan ekskavator sebagai bottleneck utama atau produktivitas 89,7 meter kubik per jam dan matching ratio 1:2 paling seimbang. Optimalisasi sudut swing ekskavator 45 derajat. Skenario B memangkas waktu bongkar hingga 11,98 jam, cepat 10-11%. Sementara biaya total ada di 23 juta untuk 1.200 meter kubik atau 25.600 per ton. Didominasi bahan bakar, perawatan, dan upah menegaskan bahwa peningkatan produktivitas waktu langsung turunkan biaya satuan dengan kunci sukses pada optimalisasi teknik, ketersediaan alat, dan stabilitas operasi. Di next. Selanjutnya ada saran berdasarkan kesimpulannya, yaitu yang pertama, alur sudut swing ekskavator mendekati 45 derajat dan meminimalkan jarak ayun dump truck untuk turunkan cycle time. Yang kedua yaitu jaga ketersediaan minimal 2 dump truck plus 1 cadangan guna antisipasi breakdown yang bisa jadi bottleneck baru. Yang ketiga yaitu terapkan maintenance preventif dan pre-shift check disiplin untuk tekan downtime. Yang keempat yaitu tingkatkan kompetensi operator melalui pelatihan teknik demi optimalisasi siklus kerja. Yang terakhir yaitu lakukan studi lanjutan berbasis data lapangan langsung seperti cycle time aktual, konsumsi BBM real, dan faktor cuaca.
Oke, sekian dari kelompok kami. Kami membuka sesi tanya jawab untuk satu pertanyaan saja ya, karena mengepres waktu. Apabila ada yang mau bertanya, boleh langsung bertanya aja. Mau tanya dong, kelompok satu. Boleh, silakan PP. Ah, udah ya? Sorry, sorry. Udah, boleh. Kalau ekskavator Komatsu PC200 itu telah terbukti menjadi bottleneck utama sistem nih. Eh, Kenapa opsi penambahan ekskavator atau penggantian ke kapasitas itu lebih besar atau tidak dialisis sebagai skenario alternatifnya? Dan bagaimana nih dampaknya kalau misal terhadap biaya per meter kubiknya maupun per tonnya? Itu aja. Oke, terima kasih PP jawabannya. Eh, Mohon ditunggu sebentar ya. Untuk yang tadi, jadi yang udah kelompok kami analisis juga tadi terkait PPT dan isinya. Jadi penambahan eskavator atau penggunaan eskavatornya itu berkapasitasnya itu lebih besar. Jadi memang berpotensi menghilangkan bottlenecknya, namun tidak langsung menjadi pilihan optimal karena biaya kepemilikan dan operasional eskavator itu sangat tinggi dibandingkan dump truck. Berdasarkan analisis biayanya tadi itu, eskavator itu kalau dihitungnya per jam tuh mencapai 735.200. Itu eh, jika dibandingin tuh jauh lebih besar dibanding dengan dump truck per unitnya sekitar 494.286 per jam. Selain itu, kapasitas tongkangnya juga yaitu 1.200 meter kubik dan sistem angkut yang hanya dilayani 2 dump truck menyebabkan penambahan ekskavator berisiko yang dimana menciptakan idle time baru pada alat muat nih jika tidak diimbangi penambahan dump truck. Oleh karena itu, strategi optimalisasi yang dipilih adalah meningkatkan efisiensi ekskavator yang ada dengan sudut swingnya itu 45 derajat karena mampu menurunkan durasi bongkar hingga kurang lebih 10-11% lah tanpa tanpa investasi alat barunya sehingga lebih efisien secara biaya per meter kubiknya maupun per tonnya. Jadi seperti itu jawabannya Mbak Nur Febriana. Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih ya, Mas Rama. Baik, sama-sama Mbak. Oke, karena pertanyaan dari VV sudah terjawab, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi